Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismi Siti Fauzia. Saya dari kelas PAIB semester 6. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan tema kebenaran Al-Quran sepanjang zaman. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bertujuan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umatnya. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu sekitar 23 tahun sejak pertama kali diwahyukan di Gua Hiro sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada komposisi dan pembagian Al-Quran. Al-Quran ini terdiri atas 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat menurut riwayat Imam Hafs, 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warsy. Secara tradisional dikatakan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Sedangkan secara umum Al-Quran ini terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Terdapat pembagian lain yang disebut dengan manzil yang membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Dalam bahasa Arab disebut dengan tempat istirahat, sedangkan secara istilah yaitu sebuah sistem pembagian pembacaan Al-Quran untuk memudahkan penyelesaian atau penghataman Al-Quran selama 7 hari. Di dalam Al-Quran tentunya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan Makkiyah dan yang kedua disebut dengan Madaniyah. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yaitu di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah. Kemudian para ulama mengkategorikan ayat-ayat yang diterima sebelum hijrah sebagai Makkiyah dan yang diwahyukan setelah hijrah sebagai Madaniyah, meskipun diwahyukan di Mekah seperti pada waktu Haji Wada. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang diterima Rasulullah SAW di Mekah, meskipun setelah hijrah di Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diterima Rasulullah SAW di Madinah. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri Makkiyah, surat dan ayatnya pendek. Yang kedua, membahas tentang prinsip keimanan dan akhlak. Yang ketiga, terdapat kata qola sebanyak 33 kali. Dan yang terakhir, pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas seperti huruf Qaf, Shad, Alif Lam, dan Mim. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari Madaniyah, surat dan ayatnya panjang. Yang kedua, rincian hukum tentang ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara. Yang ketiga, penyebutan tentang kaum munafik. Dan yang terakhir, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi tentang kebenaran agama. Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan makro atau ruku. Makro ini adalah sub pembahasan dalam Al-Quran yang pada Al-Quran model lama biasanya ditandai dengan huruf Ain di sisi kiri atau kanan halaman Al-Quran. Sub pembahasan ini juga disebut dengan ruku yang dinisbatkan kepada ruku ketika sholat, karena pada zaman dahulu biasanya dibaca setelah surat Al-Fatihah sebelum ruku pada waktu sholat. Setiap makro atau ruku biasanya berisi satu sub pembahasan tertentu. Misalnya pembahasan tentang kisah Nabi Musa, pembahasan tentang Nabi Yusuf, pembahasan tentang hari akhir, dan lain sebagainya. Makro ini biasa juga digunakan oleh para qori atau qori'ah ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran pada acara musabaqah tilawatil Quran dan acara keagamaan lainnya. Selanjutnya di dalam Al-Quran terdapat lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan ciri pembuka di dalam semua surat dalam Al-Quran. Terdapat 114 surat dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang setara dengan jumlah suratnya. Oleh sebab itu, lafaz ini disebut 2 kali dalam surat An-Naml, yakni pada bagian pembuka surat dan pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan
sebuah surat dari Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Dan yang terakhir Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang mana menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran sepanjang zaman, yang artinya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadapnya. Adapun menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari saya, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.